Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Skandar Sulai, si ganteng kalam yang gantengnya alami tanpa bahan penguat bor kanapi pormahri. Itu namanya. Jadi, oke, alhamdulillah syukurillah. Hari ini Skandar Sulai lagi berkunjung di salah satu sekolah yaitu SMK Bakti Kencana yang domisilinya ada di Cileunyi. Nah, dan alhamdulillah juga di samping Skandar Sulai ada satu kepala sekolah Bakti Kencana, yaitu atas nama siapa? Atas nama Bapak Amin. Atas nama Bapak Amin. Senyumnya si Bapak. Oke, kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol seputar SMK Bakti Kencana nih. Saya akan menanyakan salah satu Pak ya, beberapa yaitu tentang visi misi SMK Bakti Kencana itu apa sih Pak? Visi dari SMK Bakti Kencana Cileunyi ini adalah meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu, kesehatan, administrasi perkantoran, teknologi, dan agama yang dilandasi dengan Imtek dan Intak. Itu visinya. Gila, bro. Padat, jelas, berkualitas. Itu visi dari SMK Bakti Kencana. Ya. Itu bervisi. Ya. Dan satu lagi nih, misinya Pak. Oke, boleh dijelasin Pak? Bisa. Sedangkan misi di SMK Bakti Kencana Cileunyi ini adalah satu, maju dalam berpikir, luas dalam bertindak, ilmu jadikan pedoman hidup, mantap menyongsong masa depan yang gemilang, yang dilandasi yaitu kompetensi dan juga yaitu budi pekerti. Itu yang sangat diharapkan di SMK Bakti Kencana Cileunyi. Budi pekerti. Nah, seperti itu kawan-kawan, buat teman-teman semuanya berminat masuk SMK Bakti Kencana, langsung aja datang ke SMK Bakti Kencana yang ada di daerah Cileunyi ya Pak ya? Iya, betul. Oke, seperti itu. Oke, tadi Skandar Sulai sudah berbincang-bincang sama Bapak Amin, yaitu selaku kepala sekolah di SMK Bakti Kencana. Dan sekarang mah ada yang betina-betina bro, ada si ibu, yaitu dari Waka kurikulum ya? Ya. Kurikulum. Nah, kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih sama ibu ini. Atas nama ibu siapa? Rita. Atas nama ibu Rita. Dadah dulu dong. Halo. Dekat mana aja dadah. Oke, saya akan menanyakan ibu, kira-kira di SMK Bakti Kencana ini ada berapa jurusan sih Bu? Di sini ada 3 jurusan, atau biasa disebut paket keahlian ya semuanya. Yang pertama ada asisten keperawatan. Asisten perawatan. Yang kedua farmasi klinis dan komunitas. Terus yang ketiga itu berbeda dari bidang kesehatan ya. Yang ketiga itu manajemen perkantoran. Perkantoran. Oh, dan itu yang diunggulkan gitu. Ya. Ya, dan kalau misalkan kayak kegiatan-kegiatan siswanya nih, ya ekskulnya ada apa aja nih? Ekskul di sini alhamdulillah banyak ya. Yang pertama di bidang kesehatan ya. Awalnya kan memang kita berdiri dari dunia kesehatan ya. Iya. Nah yang pertama itu ada UKS, PMR, terus ada Paskibra. Yang baru alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa penghargaan ya di bidangnya. Terus ada poli, ada futsal, terus ada juga marching band yang terbaru. Marching band, Nakolan Sagaran Udi Tabung. Ya. Terus kesenian juga ada. Ada karawitan dan ada seni tari. Oke, nah itu buat dari 3 jurusan dan ada juga buat pengembangan dirinya juga ya Bu ya. Ada. Termasuk Banyak prestasi. pokoknya. Nah, dan satu lagi Bu, pertanyaan buat Ibu, kira-kira SMK Bakti Kencana udah meluluskan berapa angkatan sih? Nah, mungkin tadi udah dijelasin ya. Jadi kita berdiri dari tahun 2010 ya kan ya. 2010 sampai sekarang 2021 kita udah menerjunkan atau melahirkan itu 8 angkatan. 8 angkatan. Iya. Dan sesuai dengan moto SMK di Indonesia bisa. Lulusan dari sini juga alhamdulillah kompeten di bidangnya. Jadi siap bekerja. Kompeten di bidangnya dan siap bekerja. Nah, seperti itu guys. Nah, tadi saya sudah, kenapa Ibu udah Mas? Tadi saya sudah berbincang dengan kepala sekolah, Waka kurikulum, dan di samping saya nih ada lagi nih ibu-ibu lagi nih, tapi agak sedikit nih. Oke, yaitu sebagai kepala program keperawatan. Dan ada juga nih beberapa pertanyaan yang Skandar bakal ajukan kepada ibu ya.
Boleh. Nah Bu, saya mau menanyakan nih, peluang kerja untuk kelulusan itu udah di SMK Bakti Kencana gimana sih? Sebelum ke peluang, jadi kelebihan dari kita itu ada 2 sertifikat untuk 2 alumni. sertifikat. Jadi dapat sertifikat prakerin itu udah disahkan oleh pihak rumah sakit ternama di Bandung. Yang kedua sertifikat uji kom. Jadi mereka yang udah lulus itu memang udah punya predikat kompeten gitu. Jadi untuk melamar pekerjaan itu udah bisa jadi nilai plus gitu ya. Jadi peluangnya sendiri bisa ke tempat pelayanan kesehatan atau ke pendidikan. Kayak staf kami di sini juga banyak yang dari lulusan Bakti Kencana. Oh, jadi kerja di sini. Ya, gitu. Seperti itu. Dan untuk penyebaran lulusan udah sampai mana sih? Penyebaran lulusan, alhamdulillah nih untuk wilayah Kota Bandung sendiri hampir merata. Baik di rumah sakit rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, kemudian sebagai tenaga pendidik, bahkan ada yang sampai ke Jepang juga. Sampai ke Jepang? Ada. Luar negeri pun ada? Ada, alumni dari kami gitu. Sampai sekarang masih ada di Jepang. Tuh, sampai sekarang masih ada di Jepang, kan balik. Balik. Uang, duit. Nah, lanjut lagi Bu ya. Kira-kira apa sih yang membuat menarik masuk ke jurusan keperawatan? Yang membuat menarik kita itu bermain peran dengan makhluk hidup. Ya. Makhluk hidup? Ya, alias manusia. Manusia. Itu kita sendiri sebagai objeknya. Gitu. Iya. Jadi kita bisa praktek skillnya ke diri kita atau ke keluarga. Gitu. Apalagi di masa pandemi kan sekarang lagi primadona ya. Nakes. Nakes itu jadi ya menjadi garda terdepan gitu. Itu ya yang paling menarik mungkin. Menjadi garda paling depan untuk Indonesia juga ya. Indonesia, misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan. Nah, seperti itu kurang lebih Iya. dari wawancara sekarang sama Ibu. Oke, tadi saya sudah ngobrol dengan kepala sekolah, dengan wakil kurikulum, kepala program keperawatan, dan ini Ibu biasa saja sama si Gabi Bu. Ujung santan Ibu, ujung santan. Oke, hari ini sama Ibu siapa namanya? Eli. Ibu Eli. Oke, dadah dulu ke sana. Ya. Oke, di pinggir saya ada Bu Eli. Inilah adalah salah satu selaku kepala program farmasi. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang saya utarakan terhadap Ibu. Oke. Mengenai peluang kerja untuk kelulusan itu seperti apa sih? Untuk peluang kerja dari Universitas Farmasi kebetulan sudah banyak ya. Sudah banyak lulusan. Salah satunya sudah ada yang kerja ke luar negeri, salah satunya di Jepang. Di Jepang. Oh, sama yang kayak tadi ya? Iya, sama. Karena kita di bidang kesehatan biasanya combine, nyambung. Combine. Oh. Untuk lulusan sendiri sudah banyak ke perguruan tinggi negeri, sudah bahkan sekarang ada yang sudah menjadi kepala cabang untuk PT Sanbe di Bandung. Kepala cabang? Iya, betul. Gitu. Jadi untuk lulusan alhamdulillah sih sudah banyak sekali dan memang alhamdulillahnya berprestasi sesuai dengan kompetensinya yaitu farmasi. Oke. Nah seperti itu. Dan penyebaran lulusan udah sampai mana sih? Penyebaran lulusan alhamdulillah sudah sampai ke seluruh Indonesia sebenarnya, karena mungkin ada beberapa yang keluar kota gitu ya, bahkan tadi kan keluar negeri gitu ya. Untuk penyebarannya ada yang di industri, ada yang di PBF, ada yang di rumah sakit, sudah banyak itu. Kebetulan ada juga yang menjadi sama seperti saya tenaga pendidik juga di jurusan farmasi, banyak, bukan hanya di BK Cileunyi. Oh seperti itu. Penjelasannya. Dan satu lagi nih Bu, unit kerja produk yang sudah diciptakan gitu ya, yang dihasilkan oleh siswa sendiri gimana? Nah kalau untuk unit kerja produk dari farmasi itu sudah banyak. Salah satunya adalah obat-obat herbal ya. Obat-obat herbal itu sudah banyak. Kemudian kosmetik yang secara konsumsinya masih lingkungan sederhana, industri rumah tangga itu sudah banyak. Kemudian untuk dari sekolahnya sendiri, unit ini kita kemarin karena lagi ada pandemi juga berhasil membuat hand sanitizer, baik yang bentuk spray maupun yang gel. Selain itu juga ada pembersih kacamata, karena kebetulan saya pakai kacamata. Iya, antara peminta. Iya. Ada. Oh seperti itu ternyata guys penjelasan dari Ibu Eli sebagai kepala program farmasi guys.
Oke guys, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan kepala sekolah, dengan itu, dengan ini, dan ada nih yang terakhir, yaitu sebagai apa? Kepala program Jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Nah, itu jurusan OTKP Perkantoran. OTK Perkantoran. OTK Perkantoran. Oke, ya itulah pokoknya tentang perkantoran seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan utarakan tentang Bapak ya Pak. Di sini atas nama Bapak siapa? Hamdan. Bapak Hamdan, dadah dulu dong. Hai gitu. Hai biar agak ini ya. Oke nih Bapak Hamdan, kira-kira nih untuk peluang kerja buat jurusan OTK Perkantoran itu gimana Pak? Sebenarnya banyak sih peluang kerja di nanti kalau masuk jurusan di OTKP itu. Melihat peluang di sini kan daerahnya tuh banyak pabrik gitu. Nah, di situ kita bisa masuk di ranah-ranah perkantorannya. Nah, kita tuh dilatih bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menggunakan komputer baik dan benar, kemudian bagaimana cara melayani konsumen atau melayani di telepon dan yang lainnya. Mungkin peluangnya besar gitu dibanding dengan mekanik gitu kan, pasti hanya ke mekanik saja gitu, ke bengkel-bengkel saja, tapi di kita cukup luas gitu. Seperti itu. Oh. Nah, dan lagi-lagi untuk penyebaran lulusan itu udah sejauh mana? Untuk penyebaran lulusan berhubung kita masih baru 4 tahun, jadi 4 tahun. kita baru meluluskan 1 angkatan. Nah, kemarin tuh setelah ditelusuri ternyata mereka banyak yang justru melanjutkan ke perkuliahan. Tersebar di kampus-kampus di daerah Bandung Kota gitu. Mereka diterima di sana, dan yang tidak melanjutkan pun mereka sudah bekerja sebagai admin keuangan, dan banyak yang yang kemarin mereka PKL gitu, kerja lapangan di organisasi, mereka dipanggil kembali gitu. Dipanggil kembali untuk untuk melanjutkan magang gitu di sana. Nah, seperti itu. Seperti itu ternyata pas bro. Nah, dan kira-kira apa sih yang membuat unik untuk masuk, yang membuat menarik nih ya? Menarik untuk masuk ke jurusan perkantoran ini. Nah, untuk yang menariknya, kami di sini di OTK Perkantoran baru 4 tahun, tapi fasilitas yang sudah disediakan tuh lumayan wow gitu ya. Wow. Nanti bisa dilihat di labnya tuh lumayan luas. Kemudian labnya tuh ada 2. Yang pertama lab komputer, itu masuk 50 orang untuk praktek, dan kemudian ada 1 lagi lab administrasi, itu khusus. Jadi kita punya 2 lab gitu untuk di OTK Perkantoran seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari Bapak yang ada di samping sekarang. Nah, buat teman-teman semuanya nih ya, jangan tanggung-tanggung, jangan malu-malu, dan jangan segan-segan untuk mendaftar langsung ke SMK Bakti Kencana yang ada di mana? Di Cileunyi. Yang ada di Cileunyi. Pokoknya mah jangan lupa daftar di SMK Bakti Kencana.